Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. La nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa Muzawin channel yang berbahagia, yang sedang sakit, masuk angin, semoga cepat sehat. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatat daimah fitini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Berkali-kali kita berdoa dengan doa tersebut bagian akhir itu. Semoga tidak bosan para pemirsa. Kita mengulang-ulangi doa, mengulang-ulangi doa karena kita mohon kepada Allah, mohon memperoleh ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Rezeki yang baik adalah yang halal, yang juga barokah, yang menyehatkan badan kalau seandainya itu rezeki yang berupa makanan, ya, sehat lahir batinnya itu pun rezeki, dan berbagai hal rezeki yang baik. Dan juga kita mohon amal perbuatan kita diterima. Ada amal yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, tidak mendapat pahala. Bahkan ada kalanya amal perbuatan yang mendapat dosa. Jadi ada salah, ya, yang amal yang tentu tidak diterima kalau berakibat sesuatu yang dosa. Mohon amal yang diterima. Misalnya kita itu beramal dengan penuh kesombongan, dengan ria, dengan sengaja memamerkan kepada manusia, niatnya seperti itu amal-amal yang kurang baik. Ya tentu akan lebih baik kalau seseorang itu tawaduk. Tawaduk itu apa? Ya tidak sombong lah, tidak menyombongkan diri, menyadari bahwa rezeki semuanya dari Allah. Kita itu hanya memberikan kepada sesama orang lain itu sebagian dari rezeki pemberian dari Allah itu. Paham tentang perkara itu, lalu tidak menjadi sombong. Sebagai dermawan, dermawan itu tentu lawannya tidak kikir, suka memberi, suka membantu orang. Itu sifat, sikap dari dermawan, suka menolong orang lain, ya, tidak kikir. Tetapi juga dilarang boros, harus ambil di antara itu. Ambil di antara itu maksudnya apa? Jangan kikir dan jangan boros. Ambil tengah-tengahnya. Kalau dalam keluarga misalnya orang ibu rumah tangga boros, nah ini ya juga menjadikan kurang nyaman dalam kehidupan di rumah tangga.
uangnya habis ya untuk keinginan-keinginan, bukan yang dibutuhkan, tapi ingin apa, boros. Ya. Jadi kalau bisa mengendalikan diri, tidak boros, ya itu bagus. Sehingga yang dibeli yang dibutuhkan, bukan yang keinginan. Oh, ingin itu, temannya beli, ingin beli. Nah, sehingga menjadi pemboros. Awal mulanya seperti itu. Memang ada di hati itu ya. Nah, ini sering seperti itu. Sama saja bapak-bapak semuanya ada yang bersifat pemboros. Ada orang yang kikir, kikir itu bakhil, bakhil, kikir, ya kikir lah. Kikir itu kalau punya rezeki, punya uang, tidak mau lah mengeluarkan itu. Lalu dengan dalih mencarinya saja sulit, malah diberikan orang lain, gitu ya. Bahkan kadang eh, kondisi tertentu seorang dermawan memperoleh uang, terpaksa sekali semua uangnya ini yang baru diperoleh diberikan orang lain, bisa jadi dermawan. Tapi kalau pikir nggak mau. Jadi pikir nanti temannya menjadi rakus, ya. Ingin memiliki yang banyak tapi tidak mau memberikan. Ya tentu saja kita pilih dermawan yang tidak kikir. Tidak boleh kikir, tapi tidak boleh boros. Ambil di antara itu. Nah, begitulah akan jadi keseimbangan proporsional. Kemudian juga harus memiliki sifat sabar di dalam berbuat baik itu perlu kesabaran juga. Bukan sabar atas musibah saja, tapi sabar di dalam melaksanakan perbuatan baik. Terus tabah, kuat, terus-menerus dari sedikit membangun lingkungan, umat, ya, keluarga dari sedikit demi sedikit harus sabar. Ada kesabaran kalau mendidik putra-putrinya di rumah, menghadapi orang lain yang kurang baik harus sabar juga. Yang setiap kali menghadapi agak sulit. Ini ada saudaranya yang sulit, masih belum mendapat hidayah untuk sabar. Jadi eh, lawan bicaranya harus sabar, bersabar, sabar dalam segala hal. Termasuk ya tentu saja sabar utamanya adalah ketika ditimpa musibah, segera ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya bukan ketika mendengar kabar seseorang yang meninggal saja, itu baik-baik saja. Langsung menulis di eh, WA atau dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Baik saja itu, tapi bukan bukan sekadar itu. Ya, semua yang terasa untuk musibah kurang baik, terasa kurang nyaman pada diri kita, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Juga menjaga lisan ini sangat apa ya, penting dan cukup berat bagi orang itu kalau sudah ketemu dengan yang lain itu maunya menceritakan orang lain, ya merasa lebih baik daripada yang lain lalu dengan lisan yang mencela, merendahkan, ya, menganggap lebih rendah temannya, memandang sesuatu perbuatan yang salah dari orang lain seperti aib, ya yang harus lalu diceritakan, disebar-sebarkan. Ini lisan yang kurang baik. Nah, kalau begitu itu menjadi pas, diam adalah emas. Dah, tidak usah mengikuti, diam adalah emas. Kapan istilah diam adalah emas itu tentu
ada waktunya. Tidak ikut menyebarkan berita-berita yang kurang baik, ya, yang tidak ada buktinya. Ada buktinya saja kalau memang tidak diperlukan untuk hal yang misalnya segi hukum dan sebagainya atau saksi dan sebagainya, ya sudahlah diam saja. Ya, nah ini diam adalah masih menjaga lisan. Lisannya selalu berzikir, bertasbih setiap harinya untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, berselawat, ya, berkata yang baik, kata-katanya penuh hikmah. Wah, ini ya luar biasa ya. Ada orang yang kata-katanya penuh hikmah, kata-katanya senantiasa mengandung sesuatu makna di balik yang diucapkan. Nah, ini tambah lagi ya. Jadi ada sesuatu maksud dari apa yang tersurat, ada sesuatu yang tersirat, ya, seperti pesan-pesan tersembunyi yang memiliki hikmah dari lisannya, dari ungkapan hatinya. Ini menjaga lisan. Tentu saja, ya, mari kita bersama-sama ya sebagai seseorang Muslim untuk belajar semuanya. Bukan berarti kita semua ini sudah sempurna, sudah baik, bukan. Ya, kita sedang belajar. Ya tentu saja kita memandang orang, barangkali saudara semua, para pemirsa, lebih baik dari kita, yang lain, satu yang lain gitu. Jadi kita harus husnuzon di hadapan Allah adalah yang nilainya tinggi adalah orang-orang yang bertakwa. Bukan wajah cantiknya, bukan wajah tampannya, bukan yang lain-lain, utamanya adalah karena ketakwaannya. Nah, untuk urusan ketakwaan ini juga tidak mudah, makanya menghargai siapapun, ya, berkata yang baik. Ya, begitulah antara lain untuk bisa berusaha untuk menjadi kita ini lebih baik setiap hari. Itu antara lain. Banyak sekali manusia itu kompleks untuk berpikir dan juga hal-hal yang berkaitan dengan diri kita. Terus bagian daripada yang kita bicarakan sekarang, ya, tidak sombong, yang menjadi dermawan, bersifat sabar, menjaga lisan, bagian kecil daripada aspek-aspek yang ada di dalam diri kita. Namun semoga manfaat. Kalau ada kurangnya atau salahnya, mohon maaf ya besar-besarnya. Tanyakan kepada para kiai, para alim ulama yang banyak ilmunya, yang soleh atau yang solihah. Semoga barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.